Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak udah nonton video saya. Terima kasih banyak sudah terus mengikuti. Dan kali ini gue mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih terhadap Bro Atta Halilintar, kitabisa.com, dan ribuan orang baik yang telah bahu-membahu membantu sesama. Atta Halilintar adalah seorang influencer yang termasuk gua kagumi karena dia berhasil merangkul anak-anak muda untuk peduli terhadap sesama. Kemarin Bro Atta telah mendukung gerakan-gerakan Respek Peduli untuk membantu warga yang terdampak pandemi COVID-19. Tapi mohon maaf saya tidak bisa ikut karena posisi saya di Lampung, dan itu dilakukan oleh tim kita yang ada di Jakarta. Ratusan bantuan paket sembako untuk pekerja-pekerja informal. Buat Atta Halilintar mudah-mudahan ngasih bantuan buat para terdampak. Terima kasih sekali lagi buat Atta Halilintar. Selain membagikan ratusan paket sembako, Bro Atta juga memberikan sebuah tanda kasih terhadap pasien-pasien dampingan Respek Peduli, baik di Lebak, Jakarta, ataupun di Lampung. Dan saya membagikan bingkisan-bingkisan yang ada di Lampung. Tapi saya tidak bisa ikuti di Jakarta ya, atau di Banten, karena saya tidak bisa ke sana. Mereka berjuang bukan hanya sekedar berjuang untuk mengisi perut, tapi mereka tetap berjuang untuk menyelamatkan nyawa mereka dari serangan monster-monster ganas yang hinggap di tubuh mereka. Mereka bukan tidak takut dengan coronavirus, tapi mereka mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus tetap aktif ke rumah sakit untuk kontrol ke poli ini dan poli itu untuk mengetahui bagaimana perkembangannya. Bapaknya, bagi yang anak-anak, bapaknya harus berhenti kerja karena pandemi seperti ini. Ya, pokoknya kisah mereka itu sungguh sangat luar biasa. Pokoknya kalau kalian ingin mengetahui bagaimana kisah-kisah dari pasien-pasien dampingan Respek Peduli, bisa dilihat di Instagram ataupun fanspage Respek Peduli ya. Karena nggak semuanya kita tampilkan di YouTube. Pertama, kita mendatangi salah satu pasien dampingan Respek Peduli yang bernama Pak Aris, yang tinggal di Desa Kerandegan, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Pak Aris ini menderita sakit kanker. Kisahnya sungguh sangat memilukan hati. Dia sudah bertahun-tahun menderita sakit, tapi beliau adalah sosok pekerja keras ya. Dalam kondisi sakit, Pak Aris masih mau kerja jadi kuli bangunan, ya apapun dia kerjakan. Seiring berjalannya waktu, kondisi Pak Aris makin drop. Akhirnya Pak Aris sulit untuk bekerja, sehingga akhirnya dia ditinggalkan oleh istri dan anaknya. Seperti apa kisah Pak Aris, lihat di link di atas. Dan ini kita bagikan terhadap Pak Aris. Pak, ini ada titipan bingkisan dari Atta Halilintar sama kitabisa.com. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Ya, jadi bisa lebaran pakai baju baru. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih kepada Atta Halilintar, Respek Peduli, kita bisa atas bingkisannya. Semoga Atta selalu sehat, apa rezekinya. Amin. Ya Pak ya, terus ya. Harusnya Pak, Hah? keliling-keliling. Oh, Saya istirahat. oh. Selanjutnya kita berjalan menyusuri jalan. Gua nggak lucu ya kalau buat gokil-gokilan, bodo amat lah. Selanjutnya kita ke tempat Akila. Ngiri ya ngiri. Akila itu bayi yang lahir tanpa batang penis. Orang tuanya, ayahnya hanya sebatas pekerja serabutan, tukang panggul jagung di tempat orang dengan gaji hanya Rp25.000 per hari. Kadang dapat 25, kadang dapat 50. Sehingga pengobatan Akila terhenti karena faktor biaya, karena banyak sekali biaya-biaya yang tidak tercover oleh BPJS, belum lagi biaya operasional dan keluarganya tidak sanggup. Alhamdulillah
beberapa bulan yang lalu udah kita handle, kita backup, kita dampingi, sudah kita bawa berobat. Dan karena COVID-19 ini sehingga pengobatan agak tersendat, nunggu COVID ini selesai. Aku Akila udah endut sekarang. Doain ya coronanya cepat selesai agar prodianya bisa cepat segera diproses dengan nunggu prodia ya. Iya. Tuh, dan aku bisa dioperasi. Kita lagi home visit ke rumah-rumah pasien-pasien kita. Ini Akila, dia ambigu genitalia. Mohon doanya ya, ambigu genitalia tersebut itu dia lahir tanpa benang penis. Pengen tahu kisah dari si Akila? Bisa lihat di link di atas, oke? Ada titipan dari Atta Halilintar dan kitabisa.com untuk Dede Akila, semoga bermanfaat. Terima kasih buat Atta Halilintar, buat bingkisannya buat Dede Akila, semoga bermanfaat. Dan doain juga buat Dede Akila, semoga lancar operasinya, segera normal. Dan untuk Atta, semoga sehat selalu, murah rezekinya, Semakin sukses. semakin sukses ke depannya. Amin. Terima kasih ya. Sama-sama. Dadah. Selanjutnya kita datang ke rumahnya Mbak Karmila. Mbah. Mbak Karmila ini sosok orang yang sudah tua renta, menderita kanker payudara. Dia hanya tinggal bersama suami yang juga sudah renta, tinggal menumpang di rumah, di mes tempatnya bekerja. Ada orang baik yang menempatkan dia, yang memberikan tempat tinggal untuk dia dan mempekerjakan mereka. Mbak Karmila ini memiliki seorang anak, tapi anaknya ya nggak peduli kayak gitu lah. Aku mau merasa dong nggak ada wong tua mati kok ngene aku nggak pernah ditiliki. Jane orang mengharap gitu ya Mbak, sementing ditiliki. Iya aku wis tenang nek ditiliki, aku wis tenang tapi nggak. Mbak Karmila sudah kita dampingi sekitar ada 5 bulanan dalam pengobatannya. Pokoknya kisahnya gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi ya. Untuk kisah Mbak Karmila bisa dilihat di video kita selanjutnya. Next akan kita blow up kisahnya Mbak Karmila. Dan untuk mengetahui bagaimana pengobatan atau perkembangan dari Mbak Karmila, bisa dilihat di Instagram Respect Peduli Lampung. Nangis, tak akeh sing sayang karo Mbah. Hah? Bebek sayang karo Mbah. Dicekel. Apa itu? Wit. Nanggo tuku cekelan, nanggo tuku apa? Ya? Makasih. Ini enek bantuan dari baju Mbah Wedo iki nanggo Mbah Lanang, Mbah. Oh, baju lebaran. Baju lebaran. Kok nek aku sayang. Kan akeh sing sayang. Sing ora sayang siji sing sayang. Nah, oke? Ya. Semangat? Semangat? Ya. Terima kasih dari Atta Halilintar. Semoga semakin jaya, semakin sehat, jaya selalu. Amin. Terima kasih banyak buat Atta Halilintar, kitabisa.com, dan ribuan orang baik atas bingkisannya untuk Mbah Lanang sama Mbah Wedo, Mbah Karmila. Mbah Karmila ini sakit kanker payudara. Terima kasih banyak, segala doa terbaik buat Atta Halilintar dan ribuan orang baik juga beserta kitabisa.com. Sehat, selamat, jaya dan bahagia selalu. Oh, Mbah. Ini Mbah Lanang. Bahan gagah ya tak bener aja omong kakang. Ini kakaknya apa suaminya sih? Oh, Masa yang perempuan masih Selamat. muda? bagus nggak?
Bagus. Ya, kok gini. Ya, nganggo kok ngene ya isin. Lah kok izin? Kan keren. Barang. Selanjutnya kita datang ke rumahnya Hafiz. Hafiz ini tinggal menumpang juga di tanah orang dalam kondisi ya bisa dikatakan sangat-sangat memprihatinkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Udah juga. Sariawan Kenapa kamu? 3 hari langsung nggak mau nyusul, langsung susut badannya. Kenapa Apa dek? Bang Udah Fadli? lama kita nggak ketemu sayang. Iya. Namanya Hafiz. Ibu tadi aku gini. Ih, Kita nih. Coba ngeliat ininya sih napasnya lagi. Enggak udah. Oh udah enggak ya? Udah enggak. Udah enggak kayak dulu ya. Dulu kan ini sampai legok bener ini. Sekarang mah udah enggak. Udah normal sih. Udah normal. Lari ke Malaysia emang kayak gitu. Iya. Oh, pempesnya datang lagi. Hafiz kita dampingi sudah 8 bulan. Hafiz menderita penyakit jantung bocor, pneumonia juga. Badannya dulu kecil banget, ya kan? Tapi si Hafiz tersebut, alhamdulillah kondisi sekarang ini sudah sangat baik dan dia sudah pulang. Pengobatannya sudah mulai jarang, kontrol hanya 1 bulan sekali. Sekarang ini dia berada di rumah untuk memulihkan keadaannya, untuk meningkatkan gizinya. Seperti apa juga kisah si Hafiz bisa dilihat di atas ini. Oke? Terima kasih Abang Hatta Halilintar. Semoga rezekinya tambah banyak. Cepat dapat jodoh, tambah baik hatinya. Kirimannya sudah sampai buat Hafiz. Halo guys, hari ini kita ke tempatnya Hafiz. Hafiznya udah berapa bulan, Bun? Kita 14 dampingin. bulan. Kita dampingin. Kita dampingin sudah 8 bulan. Lebih ya? 8 bulan lebih lah. 8 bulan. Belum yang di sini ya di Bandar Lampung ya, Ah, yang di belum. Jakarta. Udah 8 bulan lebih, jalan 9 bulan kita dampingi. Dulu waduh badannya kurus dulu. Jadi di napas itu kayak ada legokan ya dulu ya, ada legokan di sininya, maaf Bun. Di sininya ada legokan dulu. Sekarang ini alhamdulillah udah mulai ketutup, badannya udah mulai gemuk, udah berisi. Dia ini penderita laringo Malaysia ya. Iya. Laringo Malaysia, pneumonia ada nggak sih waktu itu? Ada pneumonia. Ya, pneumonia, laringo Malaysia terus Sama sekarang ada jantungnya ada bocor sedikit. ada iya jantung bocor sama jantung bocor juga. Dan hari ini kita melakukan home visit untuk melihat kondisinya karena kan sekarang ini masih masa pemulihan ya. Iya. Masih pala pemulihan dan pengejaran gizi. Jadi berobat ke rumah sakit itu berapa bulan sekali? Harusnya sih Sebulan sekali ya. sebulan sekali Karena ini berhubung terkendala ada corona ya. corona ini jadi di rumah dulu. Di rumah dulu, Baru paling- pulang dari Jakarta bulan Maret sudah nggak bisa ke Jakarta lagi. Karena kalau ada apa-apa pun tetap dilarikan ke rumah sakit terdekat Iya. dulu di sini. Rumah sakit terdekat dulu. Jadi kita kesini melakukan home visit untuk melihat keadaannya sama pemenuhan nutrisi, susu, pampers, dan juga kita memberikan titipan dari Atta Halilintar dan kitabisa.com dari ribuan orang baik. Mudah-mudahan bermanfaat buat Amin. adiknya. Gimana Bun, pengobatan didampingi Resep Peduli? Alhamdulillah, pokoknya berjalan lancar. Gampang lah semua kemana-mana gampang kalau ada Respek Peduli. Dipungut biaya nggak di Jakarta? Enggak, Hah? enggak. Nggak, masalah kan banyak orang nanya, di rumah singgah dipungut biaya nggak sih gitu kan? Oh, soalnya Dipungut enggak sih. Kebanyakan kan kita dapat info dari sini, oh kalau di Jakarta dapatnya sehari 10.000. Alhamdulillah saya selama di sana udah 3 bulan nggak ada sama sekali pemungutan biaya. Apa aja yang ditanggung di Respek Peduli? Makan, minum, pampers, susu, buat ibunya juga, obat-obatan, transportasi, antar jemput ke rumah sakit ditanggung, pendampingan. Dulu pertama kali ngeliat Jakarta gimana? Wow, kaget. Ngeliat rumah sakitnya gimana? Aduh, Jadi nangis guys, duluan. pertama kali dulu ngedampingin Hafiz, ya kan, emaknya nggak ngerti apa-apa, mau nangis ngeliat rumah sakit segitu gedenya, 3 ya kali kan? pendaftaran, bingung. Udah itu anaknya masuk IGD, emaknya masuk IGD. Sakit pala. Sakit, masih inget ya? Heeh, Di Emma Tamrin. Itulah salah satu pentingnya pendampingan. Jadi
kalau berobat di Jakarta, apalagi jauh dari sana keluarga ya Bun ya. Oh, susah Bisa terbayang nggak Bun bener. kalau Susah sendirian bener. di sana? Kesasar mungkin Bang, itu Kesasar, satu ya? itu. Heeh. Terus belum lagi kondisi batin ngeliat anak Heeh, sakit kayak anak gitu. sakit. Ya beruntung alhamdulillah bener Bang, ditolong, terima kasih bener saya ditolong, anak saya bisa sehat seperti sekarang ini, sudah nggak ada keluhan lagi. Pokoknya saya terima kasih bener sama Respek Peduli, udah ngedampingin anak saya, udah ngasih susu anak saya. Sampai sekarang Sampai pun, sekarang walaupun nggak di rumah singgah lagi tetap masih dipantau susu ya. masih ditambah, Masih dipantau masih terus dipantau ya. terus. Oke Terima kasih guys, banget. ini salah satu anak asuh Respek Peduli. Jadi selama dia masih menjalani pengobatan di rumah pun masih terus kita pantau, masih kita kontrol walaupun lewat by phone, ya kan, Iya. kondisinya gimana, pemenuhan asupan nutrisinya pun alhamdulillah masih bisa kita penuhi. Dan ini sebenarnya masih menjalani pengobatan ke Jakarta dan terus doakan agar Hafiz segera sehat, normal seperti anak-anak yang lainnya. Ini rumah Bunda ya. Iya. Ini kondisinya guys, rumahnya. Keseharian kerja apa Bapak? Kerja di pabrik, cuma kalau lagi Covid-19 ini kadang jarang kerja. Pabrik harian ya? Pabrik harian, buruh harian lepas. Oh, buruh harian lepas di pabrik gaji berapa sehari? Gajinya kalau 100.000 kalau masuk Bang, kalau nggak masuk ya nggak dibayar. Betul. Kadang buat beli susu habis saja udah nggak cukup kalau nggak ada Respek. Ya nggak bisa nyusu anaknya. Alhamdulillah ya. Nih guys kondisinya. Jadi betul-betul kita bantu adalah yang memang betul-betul layak dibantu. Pertama yang kita lihat adalah kondisi dan kebutuhannya. Oke. Terus dukung kita. Alhamdulillah dapat baju. Lebaran. Pakaian. Seneng nggak? Jadi apa? Jadi lebaran. Heeh. Buka, Iya. lebarin. Nah, bagus. Wih, Pas. bagus es. Tuh. Nah, ini punya api. Punya Hafiz. Wow, bagus deh ya. Bagus gak? Bagus itu deh. Keren Bilang ya? apa? Terima kasih. Sama-sama. Nih, Om masih jajan. Terima kasih Om. Sama-sama. Apes, bisa megangnya nggak? Wah, pinter. Pinter ya. Kalau masalah duit pinter dia, Bang. Gua tahu ini duit berapa? Berapa? 1 juta. Oh, 100.000. Dia mah nggak tahu, taunya 1 juta aja itu tuh. Guys, ini pun rumahnya punya orang ya, Bu ya? Iya. Ini tanah, berdiri di tanah orang, punya orang. Kirain punya sendiri. Sedih bener hidupnya, Bang. Selanjutnya kita ke tempatnya tadi Hafiz kecil, yang ini Hafiz besar. Hafiz besar ini menderita tumor yang ada di matanya ini. Untuk tegaknya diagnosis pastinya itu belum ketahuan ya, karena terhambat oleh pandemi ini. Hafiz sudah berobat ke Rumah Sakit Umum Bandar Lampung, cuma tidak disanggupi dan akhirnya dirujuk ke Jakarta dan didampingi oleh tim Rumah Singgah Respek Peduli Jakarta. Posisi sekarang Hafiz ada di rumahnya dan rumahnya sungguh sangat jauh banget. Dekat juga rumahnya ya. Assalamualaikum. Sehat Bu? Alhamdulillah. Terima kasih Atta Halilintar udah nyampe nih. Semoga sehat selalu, sukses dan cepet dapet jodoh. Perjalanan aduh. Nih buat jajan. Sama-sama. Sehat ya. Sinyal aja susah guys di pelosok negeri. Nah, hal yang lebih seru lagi, ya kan. Begitu mau pulang,
sinyal tersebut itu kan memang nggak ada. Kami cari lewat wes nggak bisa, hingga akhirnya kita ngerayap dan nyasar. Pokoknya nggak bisa ngomong. Gila guys, jalannya sinyal aja sulit dapat. Jalannya jarang banget dilewatin nih. Belusukan. Kita muter-muter gara-gara nggak ada sinyal. Sulit pakai wes. Nah, dapat. Nah. Jauh banget di sinilah tempat pasien-pasien kita. Si siapa namanya tadi, Hafiz. Jauh banget jaraknya. Ke pedalaman-pedalaman, ke pelosok negeri, menderita sakit yang kita urusin sampai di Jakarta. Buset, luar biasa. Lihat guys jalannya. Tuh, kotaknya jauh banget. Wah, dalam nggak bisa ini bang. Dalam nggak bisa. Guys, perjalanannya jauh. Kuat. Terus. Guys, kita kesasar gara-gara di mana tadi? Di mana? Kenapa? Gara-gara kita di mana tadi? Di Sumber Sari Palas. Gak ada sinyal. Ketemu sinyal udah masuk jalan Ketemu kayak gini sinyal. Enggak, guys, jalannya bagus dikit, ya nih. Di kan? beton nggak? Di Ada beton 500 dikit. meter lah. 500 meter, habis itu jalannya kayak gini. Gua nggak tahu ini tembusnya di mana. Gua aja yang orang Lampung Selatan nggak tahu bang. Guys, bolok. Nggak tahu ini tembusnya kemana, ikutin aja jalan. Senam. Senam deh. Gak ada corona kan di sini ternyata. Iya. Lebih parah sana lagi. Kuat terus. Anjay, renang, woi si putih. Dangkal AS. Jalan merdeka. Jalan Merdeka. Merdeka. Setelah 2 kilo jalan kayak gini bang. Jalannya guys luar biasa. Gara-gara sinyal nggak ada, kita nggak bisa milih wes. Tapi alhamdulillah sudah ada nyampe di jalan besar dan kita akan lanjutkan perjalanan kurang lebih 2 jam lagi perjalanan. Selanjutnya bantuan kita titipkan ke sahabat kami. Saya nggak bisa ke sana karena juga waktu itu lagi banyak kerjaan juga. Kita titipkan terhadap Raffi, anak asuh kita. Raffi adalah penderita jantung bocor dari keluarga yang tidak mampu juga. Dulu kita temukan di Bandar Lampung. Si Raffi tersebut itu tinggal di musola masjid, sehingga ditemukan oleh tim kita edukasi dan akhirnya kita bawa ke rumah singgah, pengobatan sampai ke Jakarta dan udah pulang lagi. Sekarang berada di rumah dalam melakukan masa pengawasan. Meskipun seperti itu, tetap akan kita pantau perkembangannya seperti apa. Selanjutnya bingkisan kita sampaikan juga terhadap adik kita Zahra. Zahra sudah 7 tahun, kalau nggak salah sudah 7 tahun umurnya. Dia selama 7 tahun juga itu dia berobat. Zahra menderita sakit gizi buruk dan hidrosefalus juga. Dan hingga saat ini Zahra masih menjadi pasien dampingan Respek Peduli. Bukan hanya mendampingi di rumah sakit, tapi kita pun memfasilitasi berikut biaya, pendampingan, dan layanan pokoknya. Untuk semuanya, jadi kalau kalian pengen tahu seperti apa sih pendampingan, kalian bisa datang ke rumah singgah Respek Peduli dan ikut kegiatan kami. Dan ini kita sampaikan terhadap Azahra. Terima kasih Atta. Dan selanjutnya bingkisan kita berikan terhadap yang memang berada di rumah singgah. Cuman ada 2 ya yang ada di rumah singgah, karena yang lainnya sedang pada di rumah semua, di rumah mereka masing-masing. Dan ini kita berikan terhadap Faris. Faris ini penderita leukemia, berasal dari Kabupaten Mesuji, tulang bawang. Perjalanan dari Kabupaten Mesuji, rumahnya Faris menuju ke Bandar Lampung itu menempuh perjalanan sampai 4 atau 4-5 jam perjalanan. Jadi nggak mungkin kan mereka BB bolak-balik dari Mesuji hingga ke Bandar Lampung, fisik bisa drop. Itulah pentingnya rumah singgah. Faris menderita leukemia ALL dan dia sekarang sedang menjalani kemoterapi.
Faris sangat bahagia banget mendapat bingkisan dari Atta. Ini sebuah kebahagiaan yang gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Karena apa? Kebahagiaan ini tidak bisa dibeli oleh apapun. Dan selanjutnya untuk Muhammad Rizky Sidik. Muhammad Rizky Sidik ini balita yang lahir dengan keistimewaan, yaitu lahir tanpa lubang anus, lahir tanpa langit-langit dan juga bibir sumbing. Seperti apa Rizky? Bisa lihat di link video di atas ini. Untuk saat ini Rizky sedang melakukan perbaikan gizi sambil menunggu jadwal untuk pembuatan lubang anus yang sebenarnya dan penutupan kolostomi serta pembuatan plat dan bibir sumbingnya. Mohon doanya agar semua anak-anak Surespek Peduli diberikan kelancaran dalam pengobatan. Oke, beribu-ribu terima kasih terhadap Atta Halilintar, kitabisa.com, dan ribuan orang baik, karena tanpa kalian pengobatan anak-anak Surespek Peduli belum tentu akan berjalan lancar. Tetap bersatu, bersama, bergandengan tangan dalam membantu sesama. Karena Rumah Singgah Respek Peduli tidak akan pernah bisa berjalan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pasien dan pendampingan-pendampingan tanpa dukungan, doa, dan bantuan dari sahabat-sahabat semua. Tetap bantu kami, support kami agar pengobatan-pengobatan berjalan lancar dan mereka segera sehat, normal seperti manusia pada umumnya. Tetap jalin kebersamaan, bergerak nyata, bantu sesama bersama. Respek Peduli.